Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Ghifari Patih Sausiwa. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara mengenai kebijakan pemerintah terhadap guru honorer yang saat ini kita akan bahas setelahnya. Maka dari itu, tambah berapa lama lagi, maka kita akan bahas setelah ini. Just the way it goes. Baik teman-teman sekalian, pada saat ini saya sedang bersama seorang guru honorer. Beliau adalah Bapak Hasan pada saat ini yang membarsai dengan saya. Bagaimana kabar Mas Hasan? Alhamdulillah baik hari ini. Bagaimana? Udah sarapan di pagi hari ini? Karena kan kita harus berbahagia setiap harinya Bapak ya. Iya. Alhamdulillah tadi udah makan. Mantap mantap. Habis dua. Oke Pak, Dua porsi. untuk pagi hari ini saya ingin memiliki beberapa pertanyaan mengenai guru honorer dan juga kebijakan pemerintah tentang pendidikan nih Pak. Karena kan saat ini sangat sedang ramai sekali nih, apalagi di media sosial saat ini ya, mengenai isu-isu pendidikan itu sangat krusial sekali bagi kami itu untuk membahasnya terlebih lanjut. Maka dari itu saya ada beberapa pertanyaan terhadap hal itu Pak. Yang pertama, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai kebijakan pemerintah terhadap guru honorer pada saat ini? Kalau untuk kebijakannya sendiri itu mungkin bisa dibilang itu nggak benar-benar berpihak ya pada guru-guru honorer di seluruh Indonesia. Karena apa? Ya karena untuk pemerataannya sendiri itu kurang merata gitu. Oh, Nah, jadi kesenjangan gaji atau bisa dibilang itu penghasilan lah untuk guru honorer itu di setiap daerah itu pasti beda-beda. betul betul ya. Nah, apalagi yang di daerah-daerah yang agak pelosok gitu kan, mungkin kurang bisa dibilang itu kurang dilirik sama pemerintah gitu kan. Terus untuk eh, dan satu lagi itu untuk untuk mencapai sekarang kan lagi ada itu kan dari pemerintah tuh yang namanya P3K kan ya. Nah, itu juga belum merata juga kan karena mungkin ada beberapa persyaratan yang agak susah juga gitu. Nah, seperti itu. Memang di daerah-daerah tersebut yang agak sulit Pak ya untuk menjangkau, sehingga kurang perhatian dari pemerintah, mungkin karena dari jarak ataupun dari tempat-tempat yang terpencil, sehingga pemerintah juga kurang melirik daerah tersebut. Baik Pak, lalu menurut Bapak status guru honorer sudah mendapatkan perhatian yang cukup atau tidak dari para pemerintah? Kalau untuk perhatian sih mungkin ya belum karena itu tadi kan untuk pemerataannya sendiri aja masih naik, maksudnya di setiap daerah itu masih berbeda-beda gitu kan. Oh, memang kalau bisa dibilang belum merata Pak ya mengenai gaji kesejahteraan guru honorer pada saat ini. Iya, Mungkin yang kalau kita lihat dan di kota-kota mungkin ya dan terlihat oleh para pemerintah. Namun memang sayang sekali yang di daerah-daerah kurang perhatian dari pemerintah sehingga dampaknya kepada keluarga mereka ya Pak ya. betul. Lalu Pak, selanjutnya apa sih tantangan terbesar yang akan dihadapi sebagai seorang guru honorer? Kalau untuk tantangannya sendiri itu ya kebanyakan emang dari penghasilan sih ya. Apalagi kalau yang di daerah kan yang belum dapat sertif itu tadi sertif P3K itu ya otomatis dia masih ngandelin gaji guru honorer dan sementara gaji guru honorer aja ada yang di daerah mana gitu saya nggak bisa nyebutin nama daerahnya ya. Nah itu masih di kisaran itu antara 300.000 sampai 500-an lah. Itu bukan di satu bulan, Berapa bulan Pak? 3 bulan 3 sekali. bulan 300.000. Iya. Makanya itu makanya beberapa itu mereka itu nggak benar-benar nggak benar-benar ngandelin gaji dari ngajar itu tadi. Ya ada beberapa yang
cari tambahan lah seperti Oh. bertani dan sebagainya. Berarti untuk memenuhi kebutuhannya mereka itu punya pekerjaan lain untuk menutupi hal itu Iya, tersebut Pak ya. harus ada. Oh Karena betul emang betul. kecil lah ini. Ya baik baik Pak. Selanjutnya Pak, apa sih harapan Bapak terhadap kebijakan pemerintah 5 tahun ke depan terkait guru honorer ini Pak? Kalau untuk kebijakan pemerintah untuk kedepannya sih, saya harap ya itu tadi, agar pemerataan gaji itu ya rata lah setiap daerah dimanapun gitu kan, walaupun dia agak di daerah-daerah yang agak pelosok gitu, tetap harus sama. Jadi itu juga bisa menjadikan menjadikan semangat buat mereka itu untuk berangkat ngajar. Nah, seperti itu. Memang sebenarnya hal tersebut sangat penting Pak ya untuk kehidupan mereka, sehingga kalau kita bisa bilang itu apa yang pekerjaan dia lakukan tapi tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka terima, sehingga memang Iya. kalau kita lihat guru honorer salah satu guru yang sangat-sangat ikhlas kalau saya bilang Pak. Kenapa? Karena memang sedikit sekali apa yang mereka terima Pak, tapi kalau masuk sekolah, kalau saya dapat kabar waktu itu Pak, Pak Gubernur itu dia sering kali masuk, tapi memang apa yang diterima tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan Pak. Memang sangat minim sekali. Lalu Pak, menurut Bapak tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini apa Pak? Kalau untuk tantangannya sendiri itu ya mungkin itu tadi, kesenjangan kualitas pendidikan aja sih. Oh. Ya mungkin gara-gara apa namanya tadi, gaji tidak merata, dan otomatis mereka itu yang mungkin bisa dibilang nggak dapat gaji yang sesuai, itu mereka ngajarnya asal-asalan. Oh. Ada beberapa tempat yang kayak gitu, tapi ada juga yang mungkin lebih ikhlas gitu. Oh. Cuman ya kasihan juga sih. Cuma berat Pak ya, kalau kita komunikasi berat sekali Pak, apalagi perlu adanya pembiayaan untuk datang sekolah aja, itu perlu biaya sebenarnya Pak. Iya betul. Malah disayangkan ketika guru honorer itu dia kurang perhatian dari para pemerintah. Ya, ini mungkin menjadi PR penting dari para pemerintah untuk menanggapi hal tersebut, karena memang kan seorang guru ini suatu profesi yang sangat mulia, sehingga perhatiannya harus jauh lebih diunggulkan daripada yang lainnya. Lalu Pak, kalau kita lihat sekarang mengenai isu-isu bullying, kekerasan yang saat ini sedang marak di luar sekolah, bagaimana sih cara kita Bapak itu menyikapi hal-hal tersebut Pak, mengenai kekerasan, bullying, apalagi sekarang lagi sangat viral lah, kalau kita bilang tuh sangat-sangat sedang ramai di media sosial Pak. Bagaimana Pak menyikapi? Kalau untuk bullying sih emang lagi marak sih ya. Agak susah juga sih untuk menghentikan lah. Ya karena mungkin balik lagi sih, mungkin guru-guru yang lain ya itu kurang pendekatan kepada setiap anak-anak. Dan maksudnya kurang pendekatan tuh ya mungkin mereka cuma asal ngajar gitu doang, tanpa tahu apa yang terjadi di setiap kelas. Oh, Nah, ya mungkin kalau untuk harapannya sih harus ada ya yang namanya apa namanya itu, kayak seminar gitulah, seminar setiap guru gimana caranya ngedidik anak. Maksudnya ngedidik itu bukan cuman ngajarin tentang apa namanya ilmu pendidikan, tapi juga tentang kemanusiaan. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. berarti perlunya adanya seminar-seminar khusus pendekatan-pendekatan terhadap anak-anaknya Pak ya, mengenai tentang kekerasan, bullying, bahayanya, dan dampak yang kurang baiknya tentang bullying, sehingga mengurangi aspek kekerasannya sendiri Pak ya di lingkungan sekolah ya. Ya betul, seperti itu. Baik baik. Lalu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak di sekolah Bapak? Kalau untuk di tempat saya sih ya mungkin alhamdulillah sih udah baik sih. Maksudnya baik tuh ya
ada komunikasi lah antara orang tua sama guru-guru di sekolah saya lah, seperti itu. Ya mungkin ada beberapa kendala sih yang apa ya, ya mungkin ada beberapa kendala, tapi tetap sebenarnya tetap kita harus apa namanya, insentif untuk kita perbaiki. Lalu Pak, seandainya ada orang tua yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh sekolah, bagaimana guru itu menanggapi atau memberikan arah kepada orang tua Pak? Karena kan mungkin tidak semua orang tua itu memberikan sesuatu yang baik terhadap anaknya Pak. Karena kadang kebijakan di rumah berbeda dengan di sekolah. Misalnya di sekolah itu kan disuruh belajar, disuruh menelaah, bermain dengan sesama. Tapi ketika di rumah kan sudah lepas dari jangkauan guru, itu bagaimana Pak sekolah itu menyikapinya Pak? Ya mungkin apa ya, ngobrol dulu lah sama orang tuanya kan, maksudnya kita kasih apa ya namanya, ya, mungkin kita kasih ujangan-ujangan lah. Jadi ya kita kasih tahu kalau yang namanya mendidik anak itu tetap ya bukan sepenuhnya itu tugas guru. Nah, orang tua juga harus berkontribusi juga. Oh, betul. Memang harus ada kolaborasi Pak ya, antara guru dan murid, karena mungkin kalau kita lihat kalau seandainya hanya guru saja yang mendidik sang anak memang sangat kurang, karena kan memang kalau di sekolah itu hanya beberapa jam ya, mungkin dari jam 7 sampai jam 12 siang atau sampai jam 2. Itu pun kalau full ya Pak ya. Maka memang perlunya bimbingan dari orang tua itu sendiri, karena kan memang yang 20 yang selalu sampai malam mengawasi itu kan memang orang tuanya. Lalu Pak, apa sih harapan Bapak terhadap masa depan pendidikan di Indonesia? Kalau harapannya sih harus lebih inklusif lagi ya. Terus apa ya? Harus ada pengembangan karakter. Nah, jadi pengembangan karakter tuh tiap anak itu kan pasti punya spesialis sendiri-sendiri gitu. Oh, betul. Jadi guru itu nggak cuman ngajar tentang ilmu pendidikan kayak ilmu IPS, matematika dan mata pelajaran yang lain, tapi tetap harus melihat karakter setiap siswa. Nah, kalau bisa sih mereka harus bisa apa ya, aware atau bisa ngembangin lagi lah karakter setiap siswa gitu. Dan cara belajarnya mereka. Karena memang kan kalau kita lihat dari kemampuan siswa itu sendiri kan berbeda-beda Pak ya. Ada yang dia di bidang olahraga, di bidang seni, musik. Memang harus ada pengembangan karakter dari siswa tersebut Pak ya. Orang itu berarti harus melihat, oh misalnya seandainya dia itu dari bidang olahraga, maka harus perlu dukungan juga berarti Pak ya dari sekolah itu ya. Iya. Oh, baik. Lalu Pak, menurut Bapak bagaimana sih seharusnya peran guru honorer dihargai dalam sistem pendidikan nasional, Pak? Kalau untuk itu sih, jadi peran guru honorer itu tidak hanya dilihat dari status kepegawaiannya, nah, tapi juga harus dilihat dari keikhlasannya dia untuk mengajar gitu loh. Untuk betul. Yang namanya ngedidik itu bukan cuman memberikan pelajaran, tapi harus benar-benar menciptakan karakter. Kalau menurut saya sih seperti itu. Memang harus adanya pelatihan yang berkelanjutan serta pengakuan formal atas dedikasi dari sang murid. Karena kadang-kadang kalau saya lihat tuh di sekolah jika ada salah dihukum. Mungkin sesekali harus diberikan penghargaan bagi orang-orang yang anak-anaknya berprestasi dan lain sebagainya Pak ya, supaya perkembangan dari karakter tersebut, apa yang dia miliki itu bagus, akan jadi berkembang Pak ya. Lalu Pak, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai pemerataan kualitas pendidikan antara daerah dan kota? Daerah terpencil itu Pak. Mungkin lebih adil aja sih harusnya ya. Maksudnya kan yang bahas tentang guru honorer pasti nggak jauh dari kata gaji yang kecil. Jadi ya harapannya sih
rata aja sih Oh, gitu. berarti memang kita harus mencegahnya ya Pak ya. Jangan sampai akses terhadap pendidikan bermutu hanya dinikmati di perkotaan, sementara saudara kita yang di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah tertinggal tidak menikmati rasanya pendidikan yang sangat indah ya. Karena kan mungkin sehingga orang-orang desa itu tidak ingin sekolah tinggi-tinggi karena sulit mungkin ya. Memang ini menjadi PR bagi kita semua untuk menjadikan pendidikan di Indonesia ini lebih bermutu dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Tuh. Lalu Pak, apa sih pesan Bapak kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi guru di masa depan Pak? Kalau untuk pesan saya sendiri sih, ya saya harap lebih lebih dibesarin lagi untuk ikhlasnya, dan juga apa ya, perbanyak lagi lah ilmu-ilmu tentang parenting anak. Nah, seperti itu. Jadi emang penting banget itu namanya parenting anak. Jadi parenting anak itu kan apa ya, pendekatan ya, termasuk pendekatan kita sebagai guru atau orang tua ke anak. Jadi otomatis kalau kita tahu yang namanya parenting anak gitu, nah kita tahu karakter-karakter setiap anak itu seperti apa. Otomatis kalau udah tahu karakter setiap anak itu kayak gimana, nah kita tahu caranya ngedidik mereka yang benar tuh kayak gimana. Oh, betul, betul, betul. Seperti itu. Memang ya jadi guru itu bukan suatu pekerjaan yang mudah Pak ya. Memang khawatir, saya juga memiliki khawatiran takutnya anak-anak generasi muda Indonesia itu mereka tidak memiliki minat untuk menjadi guru ya, karena melihat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam hati mereka, sehingga takut jadi guru, takut ini takut itu, karena merasa terbebani oleh sikap dari pemerintah itu sendiri Pak ya. Ya mudah-mudahan kita doakan supaya generasi-generasi muda itu banyak yang menjadi guru sehingga dapat menyikapi persoalan-persoalan hal tersebut, dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa memiliki kebijakan yang baik dalam pemerataan aspek-aspek dari guru-guru honorer itu sendiri Pak ya. Baik, itu teman-teman sekalian, podcast saat ini mengenai isu-isu pendidikan, mengenai, lalu menurut Bapak bagaimana sih seharusnya peran guru honorer dihargai dalam sistem pendidikan nasional Pak? Kalau untuk itu sih, jadi peran guru honorer itu tidak hanya dilihat dari status kepegawaiannya, nah, tapi juga harus dilihat dari keikhlasannya dia untuk mengajar gitu loh. Untuk Betul. yang namanya ngedidik itu bukan cuman memberikan pelajaran, tapi harus benar-benar menciptakan karakter. Kalau menurut saya sih seperti itu. Memang harus adanya pelatihan yang berkelanjutan Bray, serta pengakuan formal atas dedikasi dari sang murid. Karena kan kadang-kadang kalau kita lihat tuh di sekolah, ketika dia salah dihukum. Mungkin sesekali harus diberikan penghargaan bagi orang-orang yang anak-anaknya berprestasi dan lain sebagainya Pak ya, supaya perkembangan dari karakter tersebut, apa yang dia miliki itu bagus, akan jadi berkembang Pak ya. Lalu Pak, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai pemerataan kualitas pendidikan antara daerah dan kota? Daerah terpencil itu Pak. Mungkin lebih adil aja sih harusnya ya. Maksudnya kan yang bahas tentang guru honorer pasti nggak jauh dari kata gaji yang kecil. Nah, jadi ya harapannya sih rata aja sih. Gitu. Memang ya jadi guru itu bukan suatu pekerjaan yang mudah Pak ya. Memang khawatir, saya juga memiliki khawatiran takutnya anak-anak generasi muda Indonesia itu mereka tidak memiliki minat untuk menjadi guru ya, karena melihat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam hati mereka, sehingga takut jadi guru, takut ini takut itu, karena merasa terbebani oleh sikap dari pemerintah itu sendiri Pak ya. Ya mudah-mudahan kita doakan supaya generasi-generasi muda itu banyak yang menjadi guru sehingga dapat menyikapi persoalan-persoalan hal tersebut, dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa memiliki kebijakan yang baik dalam pemerataan aspek-aspek dari guru-guru honorer itu sendiri Pak ya.
Baik, itu teman-teman sekalian, podcast saat ini mengenai isu-isu pendidikan, mengenai gaji guru honorer dan juga mengenai pendidikan saat ini. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.